Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Ristiani AMD Kep, pelaksana terampil bidan di UPTG Puskesmas Jatinegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang edukasi pancake durian. Apa itu pancake durian? Ayo kita simak. Edukasi pancake durian. Pancake durian di sini yang dimaksud bukan makanan seperti gambar di atas ya, melainkan singkatan dari pencegahan kek kurang energi kronik dimulai dari sekarang untuk masa depan. Kurang energi kronik atau yang kita sebut dengan kek adalah keadaan di mana remaja putri atau wanita usia subur, yaitu wanita pada rentang usia 15 sampai dengan 49 tahun, mengalami kekurangan gizi baik kalori dan protein yang berlangsung lama atau menahun. Kurang energi kronik ditandai dengan pengukuran lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm. Pengukuran lila ini umumnya dilakukan pada tangan yang jarang digunakan untuk beraktivitas agar memastikan bahwa pembesaran lingkar lengan atas tersebut bukan karena pembesaran massa otot. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, data proporsi kurang energi kronik pada wanita usia subur yang tertinggi adalah pada rentan usia 15 sampai dengan 19 tahun. Menurut WHO, rentan usia ini adalah rentan usia remaja. Dari data riset ini ditemukan bahwa sebanyak 33,5% wanita usia subur kurang energi kronik dalam kondisi hamil dan sebanyak 36,3% wanita usia subur kurang energi kronik tidak hamil. Penyebab langsung terjadinya kurang energi kronik adalah asupan makanan yang dikonsumsi tidak mencukupi kebutuhan serta penyakit infeksi yang menyertai sehingga menyebabkan terjadinya hambatan penyerapan zat gizi pada makanan yang dikonsumsi. Adapun penyebab tidak langsung terjadinya kurang energi kronik adalah yang pertama, ekonomi atau penghasilan yang kurang. Ekonomi atau penghasilan yang kurang ini menyebabkan daya beli keluarga rendah sehingga kebutuhan makanan atau nutrisi tidak terpenuhi. Kedua, alasan psikososial pada remaja seperti memperhatikan penampilan, akibat lingkungan pergaulan, dan tidak percaya diri ketika terjadi kenaikan berat badan. Dan yang ketiga adalah kehamilan pada usia remaja. Kehamilan pada usia remaja menyebabkan terjadinya kompetensi makanan antara janin dan ibu yang masih dalam masa pertumbuhan. Penyebab tidak langsung terjadinya kurang energi kronik yang lain meliputi pendidikan umum dan pengetahuan yang kurang tentang gizi, kondisi higien atau kebersihan yang kurang baik, jumlah anak terlalu banyak dan jarak kehamilan yang terlalu dekat, serta perdagangan dan distribusi pangan yang tidak lancar dan merata. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai dampak kurang energi kronik apabila tidak ditangani dengan tepat. Yang pertama adalah dampak pada remaja, meliputi anemia atau kekurangan zat besi. Yang kedua, osteoporosis. Hal ini dapat diakibatkan karena kekurangan kalsium dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, perkembangan organ tubuh yang kurang optimal. Keempat, pertumbuhan fisik yang kurang pada remaja. Dan yang kelima, mempengaruhi produktivitas kerja remaja. Dampak kurang energi kronik pada kehamilan dapat menyebabkan beberapa masalah yang serius. Yang pertama seperti anemia. Anemia adalah kondisi di mana hemoglobin atau sel darah merah dalam tubuh pada ibu hamil kurang dari 11 gram per sen. Ibu hamil dengan kurang energi kronik rentan terkena penyakit infeksi yang dapat meningkatkan resiko kematian pada ibu hamil. Dampak selanjutnya adalah perdarahan. Perdarahan ini dapat terjadi baik pada trimester 1 sampai dengan trimester ketiga. Berikutnya, berat badan ibu tidak bertambah secara normal. Setiap ibu hamil memiliki
target kenaikan berat badan tersendiri sesuai dengan IMT atau indeks massa tubuh sebelum hamil. Dampak kurang energi kronik pada janin dapat menyebabkan yang pertama, bayi lahir mati, yang kedua, kematian neonatal atau kematian bayi usia 0 sampai dengan 28 hari, yang ketiga, keguguran, yang keempat, cacat bawaan pada janin, keenam, berat badan lahir rendah atau yang kita kenal dengan BBLR, yaitu bayi lahir kurang dari 2.500 gram, serta resiko terjadinya stunting, yaitu tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Selanjutnya adalah dampak kurang energi kronik pada persalinan. Yang pertama dapat menyebabkan persalinan yang sulit dan lama. Yang kedua, menyebabkan persalinan prematur atau persalinan sebelum waktunya, yaitu persalinan yang terjadi di bawah usia kehamilan 37 minggu. Berikutnya adalah perdarahan. Perdarahan rentan terjadi pada persalinan dikarenakan ibu hamil dengan kurang energi kronik rentan mengalami anemi. Bagaimana cara kita mencegah kurang energi kronik baik pada ibu hamil, remaja maupun calon pengantin sebagai calon ibu? Berikut ini caranya. Yang pertama yaitu meningkatkan konsumsi makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, makan makanan tinggi zat besi. Yang ketiga, membiasakan diri minum tablet tambah darah sejak remaja. Yang keempat, makan sayur dan buah yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu penyerapan zat gizi lebih baik. Yang kelima, menerapkan pola hidup sehat. Dan yang keenam, dengan mencintai diri kita sendiri. Penanggulangan kurang energi kronik baik pada ibu hamil, remaja maupun calon pengantin adalah dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi kalori seperti nasi, kentang, ubi, dan singkong. Kemudian mengkonsumsi makanan tinggi protein seperti telur, ikan, daging, kacang-kacangan, dan susu. Dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi. Yang kedua yaitu pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil ini diberikan di posyandu wilayah masing-masing. PMT ini diberikan segera sebelum usia kehamilan mencapai 16 minggu dengan porsi yang kecil tetapi sering. Dan yang ketiga yaitu dengan mengkonsumsi tablet tambah darah atau zat besi selama kehamilan. Ibu hamil memerlukan minimal 90 tablet tambah darah atau minimal 1 kali dalam sehari. Kurang energi kronik hanya satu di antara sekian banyak masalah yang disebabkan karena ketidakcukupan pemenuhan gizi di dalam tubuh. Sehingga sudah selayaknya kita menerapkan 10 pesan gizi seimbang yang meliputi 1. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. 2. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. 3. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 4. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. 5. Membatasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. 6. Biasakan sarapan. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 9. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir. Dan yang ke-10, melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Mari kita dukung kegiatan pancake durian. Pencegahan kek kurang energi kronik dimulai dari sekarang, yaitu dari masa remaja untuk masa depan, yaitu mempersiapkan diri menjadi calon pengantin yang sehat, menjadi ibu hamil yang sehat, dan melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan terbebas dari stunting. Karena cegah stunting itu penting. Demikian komunikasi, informasi, dan edukasi pancake durian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.